Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat dan semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Amin. Kita lanjutkan materi kita anak-anak. Tapi mungkin minggu ini kita masih belajar daring karena orang tuamu baru saja menyetujui untuk pelaksanaan pelajaran tatap muka. Insya Allah pelajaran tatap muka, kalau tidak ada halangan, kalau gugus COVID menyatakan kita layak, maka minggu depan kita akan memulai pelajaran tatap muka langsung. Materi hari ini lanjutan dari yang kemarin tentang teks cerita fantasi. Kita akan lanjutkan hari ini, kita akan bahas secara mendalam berkenaan dengan kaidah kebahasaan dalam teks fantasi. Jadi silakan terlebih dahulu kalian saksikan penjelasan Bapak berikut ini. Nah, anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Dalam teks cerita fantasi terdapat 6 ciri-ciri kebahasaan yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, penggunaan kata ganti atau nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Contoh, aku, mereka, dia, dikau, engkau, itu semua menunjukkan kata ganti orang. Kemudian ada juga nama orang, Queen, Angel biru, dan lain-lain. Ciri kebahasaan yang kedua, penggunaan kata yang mencerah panca indera dalam deskripsi latar. Latar terdiri atas 3, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat. Contoh, 3 pohon berjajar rapih, berdiri dengan kokoh. Sayap-sayap burung yang mulai mengepak, menggoyangkan daun-daun dalam dahan. Hembusan angin tak biasa menggemparkan kota Zaitun di sore ini. Nah, perhatikan ada kata 3 pohon berjajar rapi. Kata tersebut menunjukkan latar tempat, yaitu tempatnya pohon. Yang kedua, contoh latar suasana. Air mata pun jatuh di pipi Pangeran Sin. Sepucuk surat dari sang nenek menjadi saksi kepiluannya. Tawa canda Pangeran sirna. Paragraf ini menunjukkan suasana pilu atau sedih. Mengapa? Karena Pangeran Sin mendapat surat yang berisi kabar dari neneknya tentang sesuatu yang menyedihkan. Latar yang selanjutnya adalah contoh latar waktu. Pagi hari, seperti biasa, para agen mempersiapkan diri. Matahari bersinar terang, membawa hawa semangat. Pokok jago bersautan, menyambut hari telah datang. Nah, kata matahari bersinar terang menunjukkan latar waktu. Jadi latar waktu cerita ini pada pagi hari atau menjelang siang, karena saat matahari bersinar terang. Ciri kebahasaan yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias.
dan makna khusus. Contoh, monster itu berkaki 4. Langkah seribunya penuh dengan keberanian. Semakin dekat, semakin melawan. Perhatikan kata langkah 1000. Kata langkah 1000 itu merupakan bahasa kias, yaitu gaya bahasa hiperbola atau melebih-lebihkan. Langkah yang biasanya hanya 2 dibuat seolah-olah langkahnya 1000 untuk menunjukkan kecepatan langkah sang tokoh. Kemudian ciri kebahasaan yang keempat, kata sambung penanda urutan waktu. Kata sambung urutan waktu. Waktu itu, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Kata sambung atau konjungsi merupakan kata yang menyambungkan satu kalimat dengan kalimat lain. Dalam hal ini, urutan waktu. Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar. Contoh, sebelum alien itu datang, langit mendung. Nah, kata sambung atau konjungsi sebelum menunjukkan urutan waktu yang menandakan kedatangan tokoh, yaitu alien. Contoh kedua, 3 tahun yang lalu gunung itu memuntahkan lahar dingin. Konjungsi atau kata sambung urutan waktu 3 tahun yang lalu menunjukkan perubahan latar. Dari peristiwa, yaitu di gunung, latar tempat. Contoh yang lain, akhirnya Raja Zahab berkuasa kembali di kerajaan Saturnus. Konjungsi atau kata sambung penanda urutan waktu akhirnya. Pada kalimat ini menunjukkan kedatangan tokoh Raja Zahab. Ciri kebahasaan yang kelima pada cerita fantasi adalah penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Nah, hal ini berkenaan dengan alur. Alur adalah rangkaian tali jalin jemaling cerita yang membentuk sebuah cerita utuh. Contoh, tiba-tiba pesawat tempur melepaskan tembakan pertamanya. Kata tiba-tiba merupakan ungkapan keterkejutan. Jadi ungkapan keterkejutan ini menggerakkan alur cerita, yaitu timbulnya sebuah permasalahan dalam cerita tersebut berupa kekacauan, peristiwa kacau. Contoh yang kedua, di tengah pesta datanglah preman-preman itu. Kata di tengah pesta datanglah
menunjukkan ungkapan keterkejutan yang memulai permasalahan. Permasalahannya apa? Datang preman-preman. Contoh yang ketiga, tanpa kuduga cermin ajaib itu berpindah tempat. Nah, kata tanpa kuduga merupakan ungkapan keterkejutan tentang munculnya sebuah permasalahan. Permasalahannya apa? Cermin yang berpindah tempat. Kemudian ciri bahasa yang terakhir adalah keenam, penggunaan dialog atau kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang merupakan ucapan langsung dari orang pertama atau pembicara. Contoh, berlarilah mataku, monster itu mengejarmu, teriak ninja Kusuke dengan kecemasan. Mataku pun berlari sekuat tenaganya. Perhatikan kalimat di dalam tanda kutip. Kalimat dalam tanda kutip itulah merupakan kalimat langsung. Kalimat yang langsung diucapkan oleh orangnya. Siapa? Ninja Kosuke. Itu ucapan Ninja Kosuke yang tidak diubah atau diucapkan secara langsung kepada Natako. Demikian 6 ciri kebahasaan dalam teks cerita fantasi yang akan kita pelajari hari ini.